warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Amel, Bayu, Citra, Devina, Ellen. Di sini ada yang tahu di mana Ellen? Apakah ada surat izin sakitnya atau surat dispen? Oke, apabila belum ada keterangan, saya lewati terlebih dahulu ya. Fitrin, Gilang, Hariawan, Ilani, Kirana. Apakah ada yang belum saya panggil? Oke, sudah semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, apabila saya berkata masih semangat, kalian harus menjawab semangat 45. Oke, kita ulangi sekali lagi. Masih semangat? Semangat 45. Oke. Silakan dibuka bukunya pada bab 1 mengenai hak asasi manusia. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini mengenai hak asasi manusia, apa sih hak asasi manusia itu? Sebenarnya hak asasi manusia tersebut berasal dari kata hak. Hak sendiri itu sudah familiar, sangat familiar di telinga kita semua kan. Contohnya yaitu hak anak-anak itu apa coba? Ya, contohnya yaitu hak kalian untuk mendapatkan uang saku dari orang tua kalian, hak kalian untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua kalian, hak untuk mendapatkan nilai maupun pengajaran dari saya. Itu merupakan salah satu hak anak-anakku semuanya. Oke, selanjutnya kita langsung membahas mengenai pengertian hak asasi manusia itu sendiri. Hak asasi manusia pada dasarnya telah melekat pada diri setiap manusia yang sudah dijunjung tinggi, yang harus dijunjung tinggi, yang harus diakui, dihormati oleh semua orang. Karena apa? Karena hak asasi manusia sendiri merupakan pemberian secara langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ketika kita telaah lebih lanjut, hak asasi manusia sendiri itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama yaitu hak asasi dan juga manusia. Hak itu bermakna sesuatu yang harus diterima, yang harus dimiliki. Jadi hak sendiri yaitu sesuatu contohnya hak kalian untuk mendapatkan uang saku itu kan harus kalian miliki kan, harus kalian terima kan. Oke. Kemudian setelah hak yang kedua yaitu asasi. Asasi sendiri bermakna utama atau mendasar dan juga pokok. Yang ketiga yaitu manusia. Seperti yang kita ketahui, manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apabila kita mengartikan hak asasi manusia itu sendiri merupakan hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri setiap manusia, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang pelaksanaannya sesuai dengan hukum positif suatu negara tersebut berlaku. Jadi negara satu dengan negara lainnya itu dalam pelaksanaan hak asasi manusia maupun penegakannya itu pasti berbeda. Contohnya Indonesia dan Malaysia, Indonesia dan Amerika maupun Inggris pasti berbeda. Kemudian pengertian hak asasi manusia itu sendiri juga dapat kita ketahui di dalam undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga di dalam sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini, hak asasi manusia itu harus dijunjung tinggi, harus dihormati, harus diakui oleh semua orang. Karena apa? Karena merupakan salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap umat manusia. Kemudian salah satu ahli yang terkenal
menyatakan pendapatnya mengenai hak asasi manusia, yaitu siapa? Ada yang tahu? John Locke. Oke. John Locke sendiri menyatakan bahwasanya hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat kodrati. Di sini saya menekan kata-kata kodrati. Kodrati di sini menurut John Locke bermakna sesuatu yang sulit atau bahkan sangat susah, sangat sulit untuk dipisahkan dari hakikat manusia itu sendiri. Sehingga John Locke sendiri menyatakan bahwa hak asasi manusia itu bersifat suci karena hak manusia itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, berasal dari Tuhan yang merupakan sesuatu zat yang menciptakan manusia itu sendiri. Kemudian ketika kita membahas mengenai pengertian, kita juga akan membahas mengenai sifat-sifat hak asasi manusia itu sendiri. Jadi secara umum hak asasi manusia itu memiliki sifat. Ada 4 sifat hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut. Maknanya hak asasi manusia itu walaupun dia ada kata-kata status sosialnya paling bawah, itu tidak dapat dicabut haknya oleh seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi, kasta yang tertinggi. Bahkan presiden, raja maupun seseorang yang memiliki kekuasaan tertinggi di dunia pun tidak boleh atau tidak bisa mencabut hak asasi seseorang. Kemudian yang kedua yaitu hak asasi manusia bersifat tidak dapat dibagi. Maknanya hak asasi satu orang dengan orang lainnya itu tidak dapat dibagi-bagi karena hak asasi manusia itu bersifat utuh, bersifat tetap, jadi tidak bisa dibagi-bagi oleh orang satu dengan orang lainnya. Yang kemudian sifat hak asasi manusia yang ketiga yaitu bersifat hakiki atau biasa kita sebut dengan hakikat. Hakikat di sini bermakna hak asasi manusia itu melekat pada diri manusia sejak manusia itu lahir. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu sendiri melekat pada diri setiap manusia sejak manusia dalam kandungan. Jadi manusia sebelum lahir di dunia sudah memiliki hak untuk hidup, hak untuk dipertahankan hidup di dalam kandungan seorang ibu, di dalam rahim seorang ibu. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu hak asasi manusia bersifat universal. Universal di sini bermakna menyeluruh, semua. Jadi hak asasi manusia itu dimiliki oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, baik latar belakang agama maupun itu agama Islam, Buddha, Hindu, Kristen. Walaupun perbedaan warna kulit, hitam, putih, perbedaan gender, perempuan, laki-laki, perbedaan status sosial, kaya, miskin, semua memiliki hak yang sama tanpa harus dibeda-bedakan. Kemudian setelah kita berbicara mengenai sifat-sifat hak asasi manusia, kita akan mempelajari mengenai macam-macam hak asasi manusia. Ayo di sini siapa yang tahu hak asasi manusia itu dibagi menjadi berapa macam sih? Ya, hak asasi manusia sendiri itu dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi merupakan hak yang berhubungan dengan perorangan atau kehidupan pribadi seseorang. Salah satu contoh konkret dari hak asasi pribadi sendiri yaitu hak hidup. Jadi hak hidup semua orang itu merupakan salah satu hak asasi pribadinya ya. Yang kedua yaitu hak untuk berpendapat, mengeluarkan pendapatnya, hak untuk berkumpul, berserikat, itu merupakan hak asasi pribadi seseorang. Yang contoh ketiganya yang sangat familiar di lingkungan kita yaitu hak untuk memeluk agamanya ya. Hak untuk memeluk agama merupakan salah satu hak asasi pribadi. Jadi setiap manusia, setiap orang, khususnya warga negara Indonesia memiliki hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan maupun kepercayaannya masing-masing. Adapun
kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing itu sendiri di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 29 ayat 2. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua, hak asasi politik. Hak asasi politik merupakan hak yang berhubungan dengan kegiatan politik. Jadi, contoh konkret dari hak asasi politik sendiri yaitu hak dipilih dan juga memilih dalam pemilu atau pemilihan umum. Jadi contohnya, seseorang, kita berbicara mengenai negara Indonesia dulu ya. Warga negara Indonesia itu memiliki hak untuk memilih dengan asas apa? Asas demokrasi, luber dan juga jurdil. Jadi warga negara Indonesia itu memiliki hak untuk memilih wakil rakyatnya maupun pejabat pemerintahan seperti presiden, wakil presiden, DPR, DPD. Dia berhak untuk memilih siapapun tanpa pengaruh dari pihak luar. Yang kedua, yang selanjutnya itu tadi ada hak untuk dipilih. Jadi selain dia memilih wakil rakyat, pejabat pemerintah, dia juga memiliki hak untuk dipilih sebagai wakil rakyat maupun pejabat pemerintah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu contoh konkret dari hak asasi politik sendiri yaitu hak asasi hak untuk mendirikan partai politik. Seperti yang kita ketahui bahwa partai politik di Indonesia itu sendiri pada saat ini tuh semakin banyak ya. Salah satu partai politik yang baru yaitu Partai Perindo. Ya, itu Partai Perindo itu merupakan salah satu bukti bahwa di Indonesia sendiri mengakui bahwa adanya hak asasi politik, hak untuk mendirikan partai politik sendiri. Tentunya harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Kemudian yang ketiga yaitu hak asasi hukum. Hak asasi hukum yaitu hak yang berhubungan dengan segala macam kegiatan yang bersifat hukum atau dalam ranah hukum. Salah satu contoh konkretnya yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Jadi setiap warga negara Indonesia khususnya memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan hukum maupun pemerintahan sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pada pasal 27 ayat 1. Kemudian hak asasi yang kelima. Yang keempat yaitu hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi tersebut yaitu hak yang berhubungan dengan semua kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Jadi salah satu contoh konkret dari hak asasi ekonomi sendiri yaitu hak untuk melakukan jual beli, hak untuk melakukan sewa menyewa maupun hak untuk memiliki sesuatu. Jadi dia boleh memiliki sesuatu, salah satunya faktor produksi maupun yang lainnya. Kemudian yang kelima yaitu hak asasi peradilan. Di sini yaitu hak yang berhubungan dengan segala tata cara di dalam pengadilan. Salah satu contoh konkretnya yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama pada saat penggeledahan, penyelidikan maupun penahanan. Jadi, seseorang yang memiliki kekuasaan yang tertinggi maupun seseorang yang tidak memiliki kekuasaan, contohnya orang-orang status sosial yang rendah itu kan kadang dia tidak sanggup untuk membayar pengacara maupun advokat yang harus membela dia kan. Jadi terkadang di Indonesia sendiri di dalam pengadilannya itu orang yang memiliki kekuasaan tinggi sama orang yang tidak memiliki kekuasaan itu dibeda-bedakan. Karena menurut fenomena yang terjadi pada saat ini, hukum di Indonesia sendiri yaitu tumpul ke atas tapi runcing ke bawah. Itu sangat memprihatinkan ya. Kemudian yang terakhir yaitu hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Jadi hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat sendiri salah satunya atau contoh konkretnya yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kayak kalian semua ini merupakan salah satu hak kalian untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran dari saya. Kemudian
Yang terakhir yaitu contoh dari hak asasi sosial budaya, yaitu hak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan juga minatnya. Jadi kalau saudara-saudara maupun anak-anakku sekalian memiliki bakat untuk menari jaipong, menari tarian daerah yang ia miliki, bisa saja untuk diperkenalkan di dalam pentas nasional atau bahkan mancanegara. Oke, apakah ada yang ditanyakan mengenai hak asasi manusia pada hari ini? Apabila tidak ditanyakan, untuk pertemuan minggu depan tolong dipelajari secara mandiri ya mengenai kewajiban asasi manusia. Oke. Apabila tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.